menyangkal Tuhan. Saya mau bilang, bukan Tuhan yang menyangkal saudara, nanti saudara yang menyangkal Tuhan. Yesus kan bilang, barang siapa menyangkal aku, ya, berarti yang menyangkal siapa? Kita. Yesus bilang, sekali-kali aku gak akan meninggalkan engkau. Dia bilang, sekali-kali aku gak akan membuang engkau. Sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Nah, kalau orang terus-menerus pengen hidup dalam kepahitan, terus-menerus pengen hidup dengan okultisme, terus-menerus pengen hidup dengan sihir, tenung, perdukunan, lama-lama orang itu akan menyangkal Yesus. Oh ya, bukan Yesus yang menolak Anda ya, Anda yang tolak Yesus. Bukan Yesus yang menolak saudara. Karena Yesus tahu dosa itu ujung-ujungnya membuat orang menjauhi Tuhan. Makanya dia mau bersihkan kita. Supaya jangan satu waktu kalau kita izinkan dosa itu mengakar, kepahitan itu ada, kita tetap berhubungan dengan setan, kita akan ninggalin Tuhan. Yohanes pasal 1 berkata begini, terang itu datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang ninggalin manusia, manusia yang ninggalin dia. Apa istilah murtad? Manusia ninggalin Tuhan. Tuhan gak akan pernah buang kita, kita yang meninggalkan dia. Tapi kalau kita berkata, enggak Tuhan, I will never leave you. Mau hidup ini susah, hidup ini berat, mau aku masih punya pergumulan, aku gak mau ninggalin Tuhan. Karena aku percaya rancangan Tuhan indah buat aku. Amin. Ada satu lagu lama yang berkata, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Amin. Next, Yesus bilang kepada murid-muridnya, barang siapa sudah mandi, dia gak usah membasuh diri lagi selain basuh kaki, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Jadi yang dibersihin itu tinggal kaki. Hati ini udah bersih, roh ini udah bersih. Kaki ini belum. Kaki ini bicara perjalanan hidup. Karena pulang-pulang dari sini, saudara bisa dilukai orang. Pulang-pulang dari sini bisa dimaki-maki sama orang. Saudara bisa pulang dari sini lalu tiba-tiba pahit sama orang. Bisa. Saudara bisa pulang dari sini dan tiba-tiba intimidasi itu, ketakutan itu nyerang saudara lagi. Karena itu perjalanan hidup. Kakinya yang perlu dibersihin, rohnya gak usah. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, rohku adalah roh yang baru. Rohku bersih, sehingga aku bisa bertemu dengan Tuhan. Alkitab berkata apa? Siapa yang bisa naik ke atas gunung kudusnya Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi apa yang harus dibersihin? Kakinya. Karena tiap hari kita menjalani kehidupan ini ada aja pasti dosanya. Salahnya ada aja. Dan termasuk dosa-dosa masa lalu, kutuk keturunan, dan macam-macam lah. Next, apa yang pertama yang belum bersih? Pertama adalah belum bersih dari keinginan daging dan perbuatan daging. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan itu bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Apa sih contoh perbuatan daging? Dalam Galatia 5 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu, coba kita lihat. Pertama, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Next, slide. Apalagi perbuatan daging? Penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah gini loh saudara, kalau orang masalahnya adalah perbuatan daging, maka dia bermasalah dengan habit, kebiasaan yang mengikat dari masa lalu, yang berulang-ulang dia lakukan. Kadang-kala gak ada hubungannya sama setan. Jadi kalau misalnya ada orang terikat dengan mabuk-mabukan lalu kita usir roh mabuknya, belum tentu dia mabuk karena setan. Dia mabuk karena kebiasaan yang berulang-ulang dia lakukan.
Kalau orang terikat dengan perzinahan, kita usir roh zinanya, mungkin gak berubah ini orang. Karena gak ada hubungannya sama setan mungkin. Hubungannya dengan kebiasaan yang berulang-ulang dia lakukan. Tahukah saudara, segala bentuk keterikatan itu akarnya cuma satu. Penolakan dari masa lalu. Waktu kecil kita tertolak, akhirnya kita cari pelampiasan. Apa pelampiasannya? Macam-macam. Kalau saudara remaja tertolak di rumah, pelampiasannya dengan pacar. Cari pacar, dari sejak SMP udah punya pacar, karena gak dapat perhatian di rumah. Kalau saudara tertolak dalam pernikahan, saudara cari pelampiasannya di luar. Mabok-mabokan, clubbing. Iya kan? Kadang gak ada hubungan sama setan itu. Kata setan begini, orang ini gak perlu digoda, emang udah goblok dari sana. Ya, kira-kira setan bilang gitu. Ini orang kagak perlu diapa-apain. Gua gak perlu kerja keras. Emang udah tolol dari sananya, bodoh dari sananya. Kata Paulus, bodoh kamu. Ya, jadi kita usir setannya berkali-kali, ini orang akan kembali ke kubangan yang sama. Karena dia terikat dengan dosa itu bukan karena setan, tapi kebiasaan. Amin? Berarti ya. Jadi saudara sekarang sementara saya khotbah, saudara mikirin diri saudara, mikirin orang lain dulu. Coba saudara pikir, iya ya mungkin saya begitu, atau mungkin suami saya gitu ya. Ya itu kebiasaan itu. Berulang-ulang dilakukan. Termasuk julid. Nggak ada tuh misalnya kita usir roh julidnya, enggak, itu kebiasaan. Dari sejak kecil dia julid sama orang, sampai gede julid dia. Sampai gede dia iri terus sama orang, cemburuan terus sama orang. Termasuk tidak mau mengampuni. Tidak semua yang tidak mau mengampuni itu karena setan. Kebiasaan dari kecil dia sulit mengampuni orang tuanya, sulit mengampuni papanya, sulit mengampuni mamanya, sampai mengampuni orang lain juga susah. Amin. Coba kita lihat diri kita dulu. Saya ini kenapa ya? Apa ini kebiasaan dari masa lalu yang berulang-ulang saya lakukan? Kalau ada orang pemalas, kita usir roh malasnya, minggu depan dia malas lagi. Karena ternyata dia malas bukan karena setan, dia malas karena kebiasaan. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan kata lain begini, pergaulan itu sedemikian buruknya sampai seseorang punya kebiasaan yang buruk. Kalau saudara sales bergaul sama sales-sales yang pergaulannya buruk, ya rusak lah. Tapi bukan cuma sales ya, pendeta juga pergaulannya hancur. Serius. Saya baru dengar ada pendeta punya teman pergaulan sama pendeta nih. Sekali waktu rekannya selingkuh. Tahu nggak sama temannya apa? Temannya bilang, temannya datangin selingkuhan dari pendeta ini dan bilang begini, udahlah kamu, teman saya itu sayang sama kamu. Itu kan benar-benar. Maksudnya itu kan temannya ini udah punya istri, temannya selingkuh, kok dibela? Dia datang ini tuh selingkuhan temannya bilang begini, tahu nggak teman saya sayang sama kamu. Lah kan konyol itu. Harusnya kan dia bilang jangan dekati suami, jangan dekati teman saya, jangan dekati suami orang. Kan kalau pendeta yang benar itu kan begitu. Ini enggak, ini serius saya enggak bohong. Maksud saya pergaulan yang buruk merusak, memang benar merusak. Dengan siapa saudara bergaul rusak saudara? Nah, seringkali nggak ada hubungannya sama setan. Apa yang harus dilakukan? Nah ini satu lagi contoh ya. Ini kita tuh waktu di rumah doa sebelum pandemi kita melayani satu orang yang waktu dia kerasukan, gitu susah, setengah mati. Lalu setelah dilayani, dilepaskan, diusir setannya, terus kita lanjutkan dengan follow up. Berlangsung sebulan 2 bulan, di follow up lagi. Ternyata dia bilang begini, saya masih punya altar penyembahan. Saya pikir pantesan Pak, setan datang lagi. Itu altarnya kenapa nggak dihancurin? Kalau Bapak mau pulih. Saya baru ngerti loh sekarang. Ada orang yang memang punya kebiasaan
kebiasaan itu dan gak mau lepas. Dia gak mau bebas. Dia cuma ingin menyingkirkan efeknya aja. Contohnya begini, ada orang asam urat datang ke dokter. Dok, saya asam urat, biar sembuh gimana? Dikasih obat sama dokternya. Pulang-pulang makan kambing lagi dia. Kenapa dia makan kambing? Udah sembuh. Banyak orang gitu. Udah didoain, dilepasin, udah dipulihkan, terus kembali ke dosa yang lama. Kenapa? Karena udah pulih. Jadi apa sih solusinya kalau kasusnya yang pertama belum bersih dari perbuatan daging? Solusinya kita lihat dulu Derek Prince. Ya, hamba Tuhan Derek Prince pernah berkata begini. Ada seseorang bertanya sama dia, dapatkah seorang Kristen memiliki setan dalam dirinya? Lalu Derek Prince bilang begini, ini cuma bercanda ya, dia bilang, ya orang Kristen dapat memiliki apapun yang mereka inginkan. Artinya apa? Artinya adalah begini, sekalipun kita adalah anak-anak Tuhan, kita punya pilihan untuk menginginkan dan mengizinkan apa yang masuk dalam diri kita. Yes. Kita izinkan itu. Solusinya apa kalau ada orang yang belum bersih dari perbuatan daging? Solusinya adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Nggak perlu doa pelepasan, nggak perlu diusir setan. Lo yang harus bertobat. Amin. Ya, Betul kan? nggak ada setannya. Itu saudara aja setannya. Setan bilang, lu lebih setan dari gua. Jadi saudara, waktu kita melayani orang atau kita mungkin ingin dilayani, penting loh untuk pertama-tama tuh jangan langsung doain orang, tapi dikonseling. Konseling tuh seperti begini loh. Kalau saudara datang ke dokter, contoh saudara bilang begini, dok, aduh, berapa hari ini kepala saya sakit banget dok, udah minum Paramex, Panadol, aduh nggak bisa dok, sakit banget. Terus dokter bilang begini, oke pak, jam 2 siang kita operasi bedah aja. Kaget nggak saudara? Kaget dong, kok apa-apa udah dibedah? Ya kan? Pasti kan dokter nanya dulu, gejalanya apa pak? Udah berapa lama? Nanti ya pak, coba di MRI atau di CT scan, kita tahu nanti kepala bapak ini kenapa, ya kan? Tapi kita sering kali kalau layani orang nggak pakai CT scan, nggak pakai MRI, langsung ini kayaknya kepahitan pak. Lah, tahu dari mana? Kata Roh Kudus, Allah. Jadi harus ditanya dulu orang kenapa, masa lalunya bagaimana, awal mulanya begini seperti apa, supaya kita melayani orang dengan benar. Amin. Termasuk saudara, jangan cari, saya selalu ulang berkali-kali, jangan cari penyelesaian yang singkat. Kalau penyelesaian yang singkat yang saudara cari nanti kayak tadi, sakit kepala belek langsung kepalanya, padahal cuma sakit kepala biasa, tapi harus dijahit, dioperasi, ngeluarin uang banyak-banyak, padahal minum Paramex juga hilang. Benar ya? Jadi kalau kita mau dilayani atau mau melayani orang, take time untuk ngobrol, tahu cerita orang itu, gali sebanyak mungkin informasi supaya kita bisa tolong orang. Jangan sampai kita udah si karabas sampai 2 jam, ternyata mah orangnya aja yang tidak mau bertobat. Amin. Amin. Yang kedua, belum bersih dari pengaruh roh jahat. Ini yang kedua. Jadi ada orang-orang yang memang belum bersih dari pengaruh roh jahat. Kenapa bisa begitu? Nah, saya mau kasih tahu dulu sama saudara, ada 2 cara orang bisa dipengaruhi roh jahat. Jadi roh jahat tuh gak bisa begini. Gua liatin si Agus ini, gua gak suka. Nyebelin banget wajahnya. Udah kita ganggu deh, gak bisa. Sorry, gak bisa ya, setan gak bisa ganggu orang gitu aja, gak bisa. Dia harus menemukan ya celah, atau pakai bahasa hukumnya dakwaan. Dia harus menemukan dulu apa yang bisa saya pakai untuk bisa mendakwa orang ini, baru bisa saya serang. Kalau enggak, nggak bisa dia. Jadi nggak bisa tuh setan tiba-tiba lihat saya terus bilang,
Kagak suka gua orang. Khotbah kayak sok jago, awas itu. Malam-malam gua serang lu. Nggak bisa dong. Kecuali dia menemukan celah atau sesuatu untuk mendakwa. Jadi ada hal pertama yang buat orang itu bisa dipengaruhi roh jahat. Yang pertama okultisme. Itu kalau saudara masih lakuin itu, masih berhubungan dengan orang yang melakukan itu, masih bekerja sama dengan orang yang melakukan itu, ya walahu alam,